episode 205, tidak pernah memiliki kesempatan. Zhang En mengamati perilaku Zhang Yang dan mengingat apa yang Lin Meng katakan tentangnya. Zhang Yang ini wanita jujur dan suka berbicara langsung apa yang ada di hatinya. Semua orang menatap Fei Hung, beberapa dengan tatapan iri, yang lain dengan kecemburuan dan kebencian. Sebaliknya, Zhang yang menerima tatapan iri dari para wanita lain. Tuan muda Fei Hung. Patriark Zhang Chao tiba tidak lama setelah itu dan hampir menyapa Fei Hung dengan cara lain. Jadi dia mencoba untuk tenang agar tidak mengungkap identitas Fei Hung. Fei Hung mengangguk kepada Zhang Chao, tidak peduli dipanggil apa. Zhang Chao menghela nafas lega karena Fei Hung tidak marah dengan situasi saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Chao berbalik dan bertanya pada penjaga. Penjaga itu takut melihat tatapan gelap sang patriark dan dengan cepat menjawab. Lapor patriark, pemuda ini secara brutal menyerang salah satu anggota kami. Jadi saudara Zhang Ping dan saudara-saudara yang lain mencoba menghentikannya. Penjaga itu sebenarnya mengatakan yang sebenarnya, hanya saja dia menghilangkan beberapa detail. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Zhang Chao menatap penjaga itu membuatnya gemetar. Zhang Chao juga telah menegur penjaga lain tentang mengapa mereka tidak memberitahunya sebelumnya bahwa Fei Hung telah datang. Mereka hanya menolaknya masuk tanpa memberitahunya. Tetapi Zhang Chao dan penjaga itu tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu singkat ini. Jadi mereka bertanya kepada penjaga yang hadir. Ya, Paman Chao. Bajingan ini menyakiti saudara Zhang Qi ketika dia tidak melakukan apa-apa. Zhang Bing tidak melewatkan kesempatan itu dan menyalahkan Fei Hung. Zhang Yang sangat marah mendengar Zhang Bing menyalahkan Fei Hung. Zhang Chao mengerutkan kening pada hal ini. Kamu punya nyali yang hebat. Fei Hung mencibir pada pria ini ketika dia mencoba menyalahkannya. Tapi, kamu benar bahwa aku menyakiti saudaramu yang bodoh itu. Zhang Chao terkejut mendengar pengakuan Fei Hung. Tetapi di dalam hati dia benar-benar gemetar ketakutan, karena dia tahu bahwa Fei Hung bisa membunuh mereka semua sekarang jika dia mau. Dia ingat saat itu ketika seniman bela diri dari keluarga Luo dan King meledak berkeping-keping saat mereka mendekati Fei Hung. Zhang Yang lalu memandang Fei Hung dengan bingung tentang apa yang dia katakan. Tetapi dia ingin tahu alasan sebenarnya mengapa dia melakukannya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan seorang bajingan menyentuh wanitaku setelah mendengarnya dengan jelas? Fei Hung berbicara kepada Zhang Chao, mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Aku tidak akan membiarkan seseorang memiliki ide dan menyakiti Lingxi. Fei Hung memandang rendah Zhang Bing dan para pengikutnya. Zhang Chao dengan cepat memahami apa yang terjadi. Tampaknya Fei Hung mendengar sesuatu yang melibatkan Lingxi. Zhang Yang membuka matanya karena terkejut dan menatap semua pemuda di tanah dengan kebencian, mengetahui bahwa mereka ingin melakukan sesuatu pada Lingxi. Namun, di dalam hatinya dia juga sangat cemburu dan iri, tetapi pada saat yang sama sangat senang karena Lingxi mengetahui bahwa Fei Hung melakukan sesuatu hanya untuknya. Tuan muda Fei Hung, aku mohon untuk membiarkan masalah ini dan memaafkan kami. Zhang Chao segera angkat bicara, berusaha untuk tidak membuat Fei Hung marah, sehingga akan membunuh mereka semua. Aku secara pribadi akan memastikan untuk menghukum pihak yang bersalah dengan berat. Fei Hung mengangguk dengan apa yang dikatakan Zhang Chao. Tuan muda Fei Hung, tolong. Zhang Chao dengan gugup mencoba membawa Fei Hung ke dalam kediaman mereka untuk memecah suasana saat mereka meninggalkan tempat itu, dan terutama untuk memeriksa kondisi istrinya. Fei Hung lalu menatap Zhang Chao tanpa bergerak. Pada saat ini, dia merasakan tarikan pada pakaiannya. Maukah kau melihat kondisi ibuku? Zhang Yang bertanya dengan nada khawatir, memberikan tampilan baru yang mencengangkan kepada yang lainnya. Mata Zhang Yang entah bagaimana mengingatkan cara Xin Wanying ketika meminta Fei Hung untuk pergi dan memeriksa kondisi ibunya.
Cinta dan perhatian dalam menyebut nama ibu mereka dapat dengan jelas tercermin dalam diri mereka. Fei Hung akhirnya mengangguk sedikit kepada Zhang Yang. Zhang Yang tersenyum bahagia dan mulai memimpin Fei Hung sendirian tanpa melepaskan tangannya. Zhang Chao menghela nafas lega karena putrinya berhasil meyakinkan Fei Hung. Bahkan dia, sebagai patriark, Fei Hung tidak memberinya wajah, yang berarti bahwa Fei Hung tidak peduli dengan status patriarknya. Sebaiknya kau ceritakan semua yang sebenarnya terjadi nanti, jika kau tidak ingin aku menjatuhkan hukuman berat padamu. Aku tidak ada waktu sekarang mencari tahu apa yang terjadi. Zhang Chao berbicara dengan muram kepada penjaga sebelumnya, menyebabkan pria itu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Zhang Chao hanya menatap sebuah orang untuk terakhir kalinya dan mengejar Zhang Yang dan Fei Hung. Semua orang di sana terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Para wanita lain hanya bisa melihat punggung Fei Hung menghilang dari pandangan mereka saat mereka iri pada Zhang Yang karena Fei Hung begitu tampan, begitu kuat dan sangat keren saat ini di mata mereka. Zhang Bing juga menyaksikan kepergian Zhang Yang dengan tercengang. Sekarang dia menyadari bahwa ternyata dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan mendapatkan hati Dewi pujaannya. Kebencian yang intens terbentuk di dalam dirinya saat dia melihat Fei Hung. Setiap orang mulai kembali melakukan kegiatan mereka sebelumnya. Beberapa pemuda membantu mereka yang tergeletak di tanah. Meskipun mereka tidak terluka parah, mereka masih sedikit terluka. Zhang Yang membawa Fei Hung dengan penuh semangat dan juga kekhawatiran ke kamar tidur ibunya dengan tangan memegang tangan Fei Hung. Zhang Chao mengikuti di belakang mereka berdua saat dia melihat interaksi putrinya dengan pemuda yang sudah dia anggap dewa yang luar biasa ini. Zhang Yang membuka pintu dan masuk bersama Fei Hung. Suara pintu kamar terbuka. Fei Hung langsung mengamati kamar tidur dan itu tampak hampir sama dengan kamar Xinzi. Hanya saja berbeda dengan beberapa susunan tata letak dan isi kamarnya. Di tengah ruangan ada tempat tidur dan di dalamnya terbaring seorang wanita cantik tapi berwajah pucat. Mata wanita itu benar-benar tertutup, seolah-olah dia baru saja tidur. Kecantikannya jelas sangat cantik, dengan kecantikan yang sebanding dengan ibu Xin Wanying. Tidak heran jika Zhang Yang juga sangat cantik yang mewarisinya kecantikan dari ibunya. Namun, kulit wanita ini benar-benar pucat, seolah kelelahan karena melakukan pekerjaan berat dan baru saja beristirahat. Tetapi nafasnya yang stabil dan tenang membuat semua orang meragukan apa yang telah terjadi padanya. Zhang Chao menyuruh pelayan yang merawat istrinya keluar kamar, meninggalkan mereka bertiga dengan istrinya. Fei Hung mendekati kamar tidur dan dengan lembut mengambil pergelangan tangan ibu Zhang Yang, melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa apa yang terjadi padanya.